Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nuraini dari Prodi Manajemen semester 8 malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang human capital dalam era knowledge economy dan kriteria dan karakteristik agile knowledge worker. Yang pertama itu ini untuk memenuhi syarat mata kuliah manajemen strategi. Kemudian ada pengertian human capital merujuk pada seluruh sumber daya dan kontribusi secara utuh untuk keberlangsungan organisasi. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya fisik, knowledge, sosial, dan juga reputasi atau image organisasi. Pada era industri, sumber daya manusia dihargai karena kekuatan dan ketahanan fisik manusia untuk mencapai target suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian saat ini dunia industri dan lingkungan kerja telah memasuki era knowledge economy. Menurut Drucker 1999 dalam Fundamental 2002, di era knowledge economy terjadi banjir informasi jauh melebihi yang dibutuhkan. Canggihnya sistem informasi dan telekomunikasi global via internet dan telepon seluler mengakibatkan derasnya informasi yang diterima, meskipun banyak dari informasi tersebut yang kurang diperlukan. Kemudian begitu banyak informasi yang ada membuat para profesional tersebut harus mampu menyaring atau memanfaatkan informasi yang bermanfaat bagi solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian karena itulah dari para profesional atau worker tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang didapatnya, kemudian mentransformasikan dan membagikan sharing explicit knowledge yang telah ia dapat kepada kolega atau rekan kerja lainnya. Di samping itu, para knowledge worker diharapkan mampu meningkatkan kemampuan inovasi serta mampu mensinergikan pengetahuan dan wisdom dari seluruh anggota tim yang dipimpinnya. Kemudian sehingga bisa menghasilkan inovasi baru berupa jasa, produk, atau bisnis proses. Kemudian dengan kata lain, human capital readiness ini yang tinggi dan solid memberikan kontribusi untuk pada pencapaian kinerja organisasi melalui kapasitas intelektual yang dimiliki oleh tiap knowledge worker yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, organisasi dapat memberdayakan secara maksimal aspek social skill yang dimiliki oleh para knowledge worker untuk menjaga dan mengembangkan reputasi organisasi atau perusahaan. Kemudian Fundamental juga merangkum pendapat Jones pada 1997 yang menyebutkan adanya dua kecenderungan utama yang mempengaruhi knowledge economy. Yang pertama itu globalisasi dan teknologi. Kemudian dalam era knowledge economy diidentifikasi pula adanya perubahan pada aspek sebagai berikut, yaitu pertama, pentingnya keseimbangan hukum ekonomi digantikan oleh aspek knowledge dan informasi yang saat ini menjadi aset terpenting. Kemudian terminologi bekerja atau work sudah digantikan oleh pentingnya lifelong learning atau proses belajar berkelanjutan. Pemahaman dan implementasi akan pentingnya sikap, peran, tanggung jawab, serta jenjang karir berubah. Konsep perusahaan atau organisasi berubah, organisasi yang hierarkis bergeser ke arah organisasi yang flat dan virtual. Kemudian konsep produk berubah dan konsep pelayanan produk berkembang. Kemudian ekspektasi pelanggan pun berkembang terhadap produk jasa yang mereka gunakan, kemudian membutuhkan akses langsung terhadap produk atau jasa yang mereka butuhkan dengan ketersediaan informasi yang lengkap. Kemudian selain itu, Fundamental juga merangkum adanya kecenderungan perubahan dalam dunia bisnis, antara lain yang pertama itu kecepatan perubahan berakselerasi dengan cepat. Kemudian dunia bisnis menjadi arena kompetisi yang teramat ketat, kompetisi bersifat sangat global. Kemudian Fundamental juga merangkum pendapat Davy 1997 yang memprediksi perubahan dunia industri akibat adanya evolusi knowledge economy. Tidak ada lagi konsep lifetime employment. Kemudian profesional manajerial, teknikal, dan pekerjaan di area layanan jasa meningkat, sedangkan profesi sebagai clerk, operator, serta buruh akan kurang dibutuhkan. Kemudian teknologi yang lebih canggih, proses bisnis yang lebih baik, namun juga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang tersedia adalah benar-benar dalam kategori trained worker. Para profesional mulai menyadari bahwa adanya kebutuhan untuk selalu meningkatkan kompetisi mereka, bukan hanya tuntutan untuk bekerja aja, tapi semata-mata, namun kebutuhan untuk lebih didasari pada tuntutan untuk mengembangkan pribadi dan karir mereka sendiri. Kemudian para pekerja profesional muda menghadapi bahwa tanggung jawab mereka dan tuntutan pekerjaan lebih tinggi, sehingga dibutuhkan kompetisi yang tinggi serta jiwa yang independen dan tangguh. Kemudian kompetisi global memaksa adanya peningkatan produktivitas di dunia kerja yang menjanjikan ketidakpastian.
Kemudian dalam kaitan di masa pandemi global ini, tentu saja tuntutan kepada para knowledge worker menjadi lebih tinggi dan kompleks. Tak hanya meningkatkan profesionalisme dan skill semata, tapi juga wajib mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan dan perusahaan. Plus kepandaian mengatur jam kerja selama masa work from home, bekerja di rumah, sehingga produktivitas tetap terjaga dan perusahaan serta karyawan sendiri tetap bertahan di hidup di masa sulit ini. Kemudian lanjut di kriteria dan karakteristik Agile Knowledge Worker. Di Agility dalam kamus New Webster Encyclopedia edisi 1997, Agile berarti nimble, quick, and action and movement. Dengan kata lain, Agile berarti gesit, lincah, tangkas, sedangkan Agility merujuk pada ketangkasan, kecerdasan, dan kelincahan seseorang, baik kelincahan fisik maupun kecerdasan intelektual. Kemudian kamus kontemporer Inggris Indonesia Salim 1999, Agile Knowledge Worker dari penjabaran teori dari konsep mengenai agility, learning, organization, human resources management, serta knowledge management dan human capital. Di atas menulis belum menemukan suatu teori yang spesifik mengenai Agile Knowledge Worker. Untuk itu penulis menyimpulkan pengertian Agile Knowledge Worker sebagai pekerja profesional yang berada dalam suatu lembaga baik profit maupun non-profit yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kinerja dan kepemimpinannya mampu memberikan kontribusi terhadap organisasi sehingga organisasi pun mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Suatu organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusianya menjadi Agile Knowledge Worker bila organisasi memiliki sistem yang struktur yang mengintegrasikan antara sarana teknologi dengan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi yang tinggi. Selain itu, organisasi harus memiliki kepercayaan penuh terhadap para karyawannya serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran kepemimpinan menjadi penentu utama atas terciptanya organisasi yang memiliki Agile Knowledge Worker. Eksistensi Agile Knowledge Worker dalam organisasi sangat ditentukan dari awal, ya. Ini sewaktu melakukan proses rekrutmen harus mampu menyaring sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kemampuan yang tinggi, memiliki potensi untuk berkembang secara maksimal, serta memiliki kemauan untuk belajar. Selanjutnya, kualitas Agile Knowledge Worker juga ditentukan dengan adanya sistem pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Program tersebut diharapkan mampu menjembatani jarak antara kompetensi yang telah menjadi aset saat ini dengan kompetensi yang diharapkan, baik kompetensi dari yang bersifat teknis dan non teknis. Kemudian Agile Knowledge Worker juga berperan penting untuk terciptanya learning organization yang berkelanjutan dengan mendukung penuh proses knowledge sharing session baik tacit maupun explicit knowledge, sehingga perusahaan atau organisasi memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan dapat memenangkan kompetisi dengan cara mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau customer focus orientation. Kemudian kriteria dan karakteristik Agile Knowledge Worker itu di sini ada gambaran tentang di divisi finance, ya, karakteristiknya, kriteria dan karakteristik perspektif bisnis dan prospek bisnis. Di sini ada manajemen project skill, manajemen orientation, perencanaan, pengorganisasian, monitoring, dan standar kualitas, orientasi pada pelanggan, problem solving, pemahaman akan dinamika organisasi, serta berorientasi pada tujuan atau hasil. Kemudian ada kriterianya komunikasi. Di dalam komunikasi ada kemampuan untuk komunikasi di bidang lisan maupun tulisan. Kemudian listening skill, meeting skill, public presentation, dan interpersonal skill. Kemudian ada kriteria people skill. Di dalam people skill itu team skill, leadership skill, dan followership skill. Kemudian ada interpersonal skill dan relation building. Kemudian dalam personal skill mencakup profesionalisasi, strategic thinking skill, multitasking skill, time management, stress management, dan motivation. Sekian dari saya tentang penjelasan tentang human capital dalam era knowledge economy dan kriteria dan karakteristik Agile Knowledge Worker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.